Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistematika perizinan pertambangan pasir khususnya di Desa Ngentakrejo, Kabupaten Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Wilson Axel Hartono, mahasiswa hukum dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang dari kegiatan pertambangan dan pertambangan pasir. Nah, kegiatan pertambangan ini dikuasai oleh negara atau pemerintah yang dimana dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Berarti di sini kegiatan pengelolaan dari pertambangan itu dilakukan secara efisien dan efektif untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, kegiatan pertambangan sangat berdampak di dalam perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena hasil dana yang didapat dari kegiatan pertambangan digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Kegiatan pertambangan juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat karena pendapatan dari pertambangan sangatlah besar sehingga pemasukan negara ini meningkat. Dampak negatif yaitu adalah di mana terjadinya kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian dari lingkungan tersebut. Dari latar belakang ini, maka kita dapat mengetahui bahwa penambang pasir itu harus ditindak dan kegiatan pertambangan pasir harus diregulasi sedemikian rupa. Kenapa? Karena dampaknya itu tidak terbatas kepada masyarakat kecil, tapi akan berdampak kepada masyarakat luas pada umumnya. Tujuan dari KKN ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perizinan atau sistematika dari perizinan pertambangan pasir agar lingkungan di sekitar dapat terjaga serta tidak menimbulkan kerusakan yang sangat parah yang berdampak kepada masyarakat luas. Manfaat dari KKN ini adalah memberikan pengetahuan bagi masyarakat juga mengenai bidang perizinan dalam pertambangan pasir untuk mencegah dari kerusakan lingkungan dan mencegah pertambangan ilegal yang beredar di masyarakat saat ini. Kita harus mengetahui apa arti dari pertambangan adalah kegiatan usaha untuk mendapatkan hasil galian yang berasal dari hasil tanah, yang mencangkup beberapa proses dari kegiatan eksplorasi sampai kepada proses penjualan. Nah, pengaturan dari kegiatan pertambangan ini termaktub di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu diatur lebih spesifik mengenai pertambangan batuan dan mineral dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lalu peraturan ini diubah dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bentuk dari pertambangan berdasarkan golongan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, golongan A itu mencangkup mineral yang strategis seperti gas alam, minyak, aspal, batu bara, natural wax, uranium, arasit, nikel, kobalt, dan bahan radioaktif lainnya. Nah, untuk golongan B itu mencakup mineral yang vital seperti besi, seng, bauksit, tembaga, perak, emas, dan intan. Nah, yang terakhir adalah golongan C. Golongan C itu adalah mineral yang tingkat kepentingannya itu paling rendah, yang mencangkup berbagai jenis kayak seperti pasir, limestone, batu, dan sejenis lainnya. Dan berdasarkan kegiatan usahanya, itu dibagi menjadi 2, usaha pertambangan mineral dan usaha pertambangan batu bara. Usaha pertambangan mineral itu adalah kegiatan pertambangan senyawa tertentu yang memiliki susunan kristal dan membentuk batuan. Sedangkan usaha pertambangan batu bara itu adalah endapan karbon yang berasal dari sisa tumbuhan. Nah, kegiatan usaha pertambangan mineral dibagi menjadi 4 golongan, yaitu radioaktif,
logam, bukan logam, dan batuan. Berdasarkan bentuk usahanya, itu dibagi menjadi 3 untuk pertambangan. Ada IUP atau izin usaha pertambangan, ada IPR, izin pertambangan rakyat, dan yang terakhir adalah izin usaha pertambangan khusus atau dapat disebut dengan IUPK. Untuk izin usaha pertambangan itu adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan. Untuk IPR atau izin pertambangan rakyat itu merupakan perizinan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pada pertambangan rakyat dengan wilayah yang terbatas. Nah, ini biasanya untuk perseorangan atau kelompok. Yang terakhir adalah izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. IUPK ini adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang khusus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini dibagi menjadi 3, yaitu izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Izin usaha pertambangan dibagi menjadi 2, yaitu izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan izin untuk melakukan kegiatan operasi produksi. Kegiatan eksplorasi itu adalah kegiatan penelitian daerah tambang sebelum memulai proses pertambangan tersebut. Nah, sedangkan kegiatan operasi produksi itu adalah merupakan kegiatan konstruksi pertambangan sampai kepada proses penjualan hasil tambang. Nah, izin usaha pertambangan ini dapat diberikan oleh menteri, gubernur, wali kota, atau bupati kepada perseorangan, koperasi, atau badan usaha. Nah, bagi pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi pasti akan dijaminkan oleh pemerintah akan mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Jangka waktunya dari izin ini adalah 3 tahun, dapat diperpanjang selama 5 tahun 2 kali. Jadi totalnya 13 tahun. Izin usaha untuk pertambangan rakyat adalah izin untuk perseorangan atau koperasi yang diberikan oleh menteri dengan pengajuan permohonan terlebih dahulu. Dengan luas wilayah yang diberikan sekitar 5 hektar untuk perseorangan dan 10 hektar untuk koperasi. Nah, izin usaha pertambangan rakyat itu memiliki jangka waktu sekitar paling lama 10 tahun dan perpanjangan waktu maksimal 5 tahun selama 2 kali. Yang ketiga adalah perizinan pertambangan khusus atau dapat yang biasa disebut dengan IUPK. Ini diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum, hanya untuk badan usaha berbentuk badan hukum, badan usaha daerah, milik negara, dan swasta. Pemberian izin pertambangan khusus ini diberikan oleh menteri dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, artinya dapat dilimpahkan, sama seperti izin pertambangan rakyat. Nah, ada 2 tahap dalam pertambangan khusus, yaitu kegiatan konservasi tambang atau yang dapat disebut dengan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi yang dapat disebut sebagai kegiatan penjualan hasil tambang tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai izin usaha pertambangan untuk kegiatan pertambangan pasir di daerah Kulon Progo terkhusus kepada Desa Ngetakrejo. Nah, kegiatan usaha dari pertambangan pasir ini wajib memiliki izin pertambangan daerah atau izin pertambangan rakyat. Nah, izin pertambangan daerah yang biasa disingkat sebagai IPD itu adalah kegiatan izin yang diberikan kepada badan usaha. Sedangkan yang izin pertambangan rakyat atau biasa disingkat sebagai IPDPR itu diberikan kepada perseorangan atau kelompok tertentu. Nah, dalam pemberian izin ini, bupati itu harus memperhatikan 5. Yang pertama adalah hak dari tanah tersebut beserta tata ruang wilayah yang akan dijadikan kegiatan dari pertambangan itu.
Yang kedua adalah analisa dampak lingkungan. Yang ketiga adalah pengkajian tentang alat berat yang akan digunakan serta jalanan atau jembatan yang akan dilalui. Nah, yang keempat adalah kemampuan dari pemohon izin baik secara teknis dan keuangan. Yang terakhir, yang kelima adalah memperhatikan mengenai untuk kegiatan pertambangan di sungai itu harus mendapatkan rekomendasi dulu dari instansi pengelolaan daerah aliran sungai atau yang biasa disebut dengan DAS. Sekarang kita akan masuk mengenai persyaratan dari perizinan pertambangan pasir atau pertambangan golongan C. Nah, di dalam perizinan ini terdapat dua syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Nah, syarat umum yaitu adalah mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang berupa fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi KTP, proposal rencana kegiatan, dan referensi dari bank umum atau fiskal. Nah, syarat khusus dari persyaratan perizinan itu untuk kegiatan penyelidikan umum itu harus melampirkan peta wilayah dan riwayat ahli dalam kegiatan pertambangan. Nah, untuk kegiatan eksplorasi itu harus melampirkan surat tidak keberatan dari pemilik tanah, peta wilayah dengan batas yang jelas, dan surat pernyataan riwayat tenaga ahli. Dan untuk kegiatan eksploitasi itu harus melampirkan surat tidak keberatan dari pemilik tanah juga, peta wilayah pertambangan, fotokopi studi kelayakan dari daerah pertambangan itu, lalu fotokopi izin gangguan, fotokopi dokumen analisa dampak lingkungan, dan menyerahkan uang jaminan reklamasi lahan bekas pertambangan, serta surat pernyataan dari tenaga ahli. Nah, untuk kegiatan pengelolaan itu harus melampirkan dokumen analisa dampak lingkungan, lalu fotokopi izin gangguan, dan surat pernyataan tenaga ahli beserta riwayatnya. Untuk mendapatkan izin ini, izin pertambangan daerah atau izin pertambangan rakyat itu, syaratnya adalah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bupati dan melakukan pengisian formulir serta memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas beserta disertakan nama dari pemohon dan diserahkan kepada bupati. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana sistematika perizinan pertambangan dan kegiatan pertambangan pasir di daerah Kulon Progo atau terkhusus kepada Desa Ngentakerjo. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mendaftarkan pertambangan pasir di daerah Ngentakerjo. Saya Wilson Excel Hartono dari kelompok KKN 86 pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.